Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Herlikas. Pada video kali ini saya masih membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 semester 1. Adapun materi kita yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah tentang cerpen. Tapi kita masuk kepada bagian yang kedua. Materi kita pada cerpen bagian kedua ini kita akan membahas tentang struktur cerpen. Nah, untuk struktur cerpen di sini saya mendapatkan dua sumber buku. Yang pertama adalah sumber dari buku paket Kemendikbud yang kita biasa pakai di sekolah, dan satu sumber lagi adalah buku paket bahasa Indonesia ya. Untuk struktur cerpen yang pertama, di sini ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, keempat struktur di sini ini sesuai dengan buku paket bahasa Indonesia dari Kemendikbud atau buku yang biasa kita pakai di sekolah. Sedangkan struktur cerpen yang lain atau dari sumber buku yang lain ini ada 6 poinnya. Yang pertama adalah abstrak, kemudian ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Nah, sebenarnya dari kedua struktur di sini hampir sama, hanya pada buku yang lain atau sumber buku yang lain di sini ada penambahan, yaitu pada abstrak, evaluasi, dan koda. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu uraiannya seperti apa. Uraian yang pertama adalah abstrak. Abstrak termasuk struktur cerpen di awal cerita. Pengertian abstrak pada cerpen adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan. Abstrak bersifat opsional pada cerpen, artinya boleh ada namun boleh juga jika cerpen tidak memiliki abstrak. Nah, jadi abstrak di sini sifatnya adalah pilihan ya, jadi boleh ada boleh tidak, karena ini hanya berupa gambaran umum saja si penulisnya, jadi bisa ditampilkan atau bisa juga tidak. Sedangkan dari buku paket Kemendikbud, struktur cerpen yang pertama itu langsung kepada orientasi atau pengenalan cerita, baik dari alur ceritanya, kemudian pengenalan tokoh-tokohnya seperti apa, dan suasananya bagaimana. Selanjutnya yang kedua adalah orientasi. Orientasi menjadi salah satu struktur teks cerpen yang selanjutnya. Pengertian orientasi pada cerpen berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerita pendek tersebut, yang menjawab pertanyaan kapan, di mana, serta bagaimana. Nah, ini membedakan antara sumber buku yang satu dan sumber buku yang kedua. Selanjutnya adalah komplikasi. Pengertian komplikasi pada cerpen adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan tokoh dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur komplikasi yang menggambarkan plot cerita. Nah, ini termasuk dalam komplikasi di dalam struktur cerpen sumber buku yang lain. Sedangkan di dalam sumber buku dari Kemendikbud, urutan cerita di sini atau sebab akibat di sini itu termasuk ke dalam rangkaian peristiwa setelah orientasi. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi pada cerpen adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks. Dalam evaluasi, konflik sudah mulai mendapatkan solusi dan penyelesaian serta menuju ke tahap akhir. Nah, evaluasi di sini itu masuk ke dalam sebuah atau menuju kepada sebuah yang namanya permasalahan. Sedangkan di dalam buku Kemendikbud atau buku paket yang biasa kita pakai di sekolah, itu masuk ke dalam komplikasi atau muncul yang namanya sebuah permasalahan atau menuju kepada puncak masalah. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi pada cerpen adalah ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Dalam resolusi, masalah sudah dapat penyelesaian di tahap akhir cerita. Dan yang terakhir adalah koda. Koda pada cerpen adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat menjadi intisari cerita yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca teks cerpen. Nah, ini membedakan antara sumber buku dari Kemendikbud dan sumber buku yang lain. Ya, di sini terdapat sebuah koda. Walaupun memang di dalam buku paket dari Kemendikbud sendiri itu tetap ada yang namanya amanat atau pesan yang disampaikan penulis di dalam sebuah cerpen yang kita baca. Tapi di sini ditekankan dengan sebuah koda. Apa sih pesan atau amanat yang bisa kita ambil dari cerpen yang kita baca? Bisa dari alur ceritanya,
Bisa dari karakter tokohnya seperti apa, bisa juga jadi dari pesan-pesan moral yang diungkapkan oleh para tokoh di dalamnya. Itu adalah koda kalau di sini disebutnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kebahasaan dalam cerpen. Kebahasaan dalam cerpen yang pertama adalah kalimat retoris, yaitu merupakan kalimat yang tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah terkandung dalam pertanyaan yang diajukan. Jadi kalimat retoris di sini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya memang sudah terdapat di dalam pertanyaan yang diajukan. Contohnya, bukankah kamu merasa rugi jika kamu tidak masuk sekolah? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan, tapi orang yang ditanyakan di sini sudah tahu resikonya ketika dia tidak mau masuk sekolah, seperti itu. Jadi retoris di sini adalah kalimat atau pernyataan atau pertanyaan yang tidak membutuhkan sebuah jawaban karena orang yang ditanyakan sendiri itu sudah mengetahui jawabannya, atau bisa juga seperti pertanyaan penegasan, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana bisa kau mengabaikan ibumu sendiri? Nah, ini juga adalah salah satu pertanyaan kalimat retoris ya. Jadi ini pertanyaan yang tidak membutuhkan sebuah jawaban. Selanjutnya adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Nah, majas di sini digunakan oleh penulis ya, tujuannya adalah untuk memperindah tulisan, kemudian juga memperindah gaya bahasanya ya, tetapi tidak menghilangkan pesan moral atau pesan yang akan disampaikan dari cerita yang dibuat atau yang akan disampaikan kepada pembaca. Majas yang pertama adalah simile, yaitu majas yang membandingkan sebuah kegiatan atau perilaku dengan ungkapan, biasanya memakai kata bak, bagaikan, atau seperti, atau bisa juga laksana ya, seperti itu. Itu adalah majas simile atau majas perbandingan. Contohnya, perilakunya bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Nah, ini adalah contoh majas dari simile. Kemudian yang kedua adalah majas metafora. Majas yang meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Kita lihat contohnya. Pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan. Nah, tangan kanan di sini itu berarti adalah apa? Orang kepercayaan ya. Orang percaya di sini disebut juga dengan tangan kanan atau termasuk ke dalam majas metafora atau meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Dan yang ketiga adalah majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup ya. Contohnya, hanya bersama angin yang memelukku di tengah malam. Nah, kata apa di sini yang seperti makhluk hidup? Yaitu kata memeluk ya, angin yang memeluk di tengah malam. Nah, angin yang memeluk di sini biasanya kan yang memeluk itu kan adalah makhluk hidup. Nah, kenapa di sini angin bisa memeluk? Nah, ini adalah salah satu contoh majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah memiliki sifat hidup. Nah, di sini jadi ada kata memeluk ya, kata memeluk di tengah malam. Selanjutnya adalah kata benda. Nah, kata benda di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata benda umum dan kata benda khusus. Contohnya, kata benda umumnya adalah pohon. Nah, kata benda khususnya atau lebih kepada jenisnya yaitu adalah pohon cemara, pohon kelor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bunga misalnya. Ya, bunga di sini itu adalah kata umumnya, sedangkan kata benda khususnya yaitu adalah melati dan kamboja dan bunga-bunga yang lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup singkat karena kita hanya menambahkan saja setelah materi yang sebelumnya. Pesan dari saya, memahami struktur dan kebahasan cerpen adalah hal mendasar agar lebih teratur dalam literatur sebelum mengambil simpulan untuk dipublikasikan. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.